Masih bersama kami di Talk to iNews dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita terlebih dahulu untuk mengikuti perkembangan berita lainnya. Dr. Rika yang dikabarkan hilang bersama anaknya ditemukan tim dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dengan pengawalan ketat dari anggota kepolisian Polda DIY, Dr. Rika Trihandayani beserta anaknya dibawa menggunakan bus polisi dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah menuju Yogyakarta. Penangkapan Dr. Rika dilakukan oleh unit Jatanras Polda Yogyakarta saat akan berangkat makanya nggak ada yang ngabarin, Mas. Kita ngabarin udah melalui telat. jalur darat. Dr. Rika yang hilang misterius dikabarkan bergabung dengan kelompok garis keras. Selain itu, Dr. Rika juga mengamankan Selain Dr. Rika, polisi juga mengamankan 2 orang bernama Eko Purnomo dan Dr. Feni Orananda. Dan pemirsa, dari Mojokerto, Jawa Timur dilaporkan 2 keluarga dikabarkan menghilang dan meninggalkan rumah mereka sejak 2 bulan yang lalu. Dua keluarga yang diketahui menghilang tersebut adalah keluarga Muji Utomo dan keluarga Supardi. Muji Utomo yang berstatus PNS guru SMP ini menghilang bersama istri dan anaknya, sedangkan Supardi menghilang beserta istrinya. Meskipun tidak diketahui secara pasti alasannya, kedua keluarga tersebut diduga pergi ke Kalimantan untuk bergabung dengan salah satu ormas garis keras. Dan yang pasti rumah kedua keluarga tersebut telah kosong, bahkan barang-barangnya sudah dijual. Mengikuti organisasi Gavatar. Kalau boleh tahu Pak, Gavatar itu seperti apa? Kalau kami hanya tahu sebatas tahu kami, Gavatar itu singkatannya Gerakan Fajar Nusantara. Kemudian aktivitasnya kesehariannya saya nggak tahu. Pak, proses pindahnya ke Kalimantan gimana Pak? Yang proses pindahnya resmi melalui desa, melalui kecamatan catatan sipil, terus tujuannya juga jelas. Alasan pindahnya yaitu mengikuti organisasi pindah tempatnya. Apa mungkin ada perbedaan dengan warga Pak? Mungkin dari keyakinan sih. Kalau setahu saya nggak ada, tapi mungkin dia yang membedakan. Jadi masyarakat tidak merasa ada perbedaan. Jadi cuman dia yang membedakan. Ketika punya hajat itu, yang datang itu kelompoknya itu cara salaman beda. Jadi kalau kita salaman kan biasa, itu langsung kalau itu dipegang jempolnya begini. Sesama mungkin komunitas yang saya sempat mempelajari karena pada saat itu saya disuruh ceramah di situ gitu. Jadi saya kok ada komunitas semacam ini. Pak, itu kan ada 2 orang, terus yang satunya gimana Pak? Yang satunya itu resmi penduduknya penduduk Puri, cuman kesehariannya dia itu di Surabaya, di Menanggang. Sampai hari ini atau gimana? Sampai hari ini ya nggak ada kabarnya. Tapi Dan pemirsa, sianida diduga menjadi penyebab kematian dari Wayan Mirna Salihin. Dan seperti apa efek sianida bagi tubuh manusia? Berikut liputan kami. Sianida merupakan salah satu kategori racun paling mematikan. Efek yang diberikan pun berbeda. Apabila sianida terhirup dalam jangka pendek, korban dapat menyebabkan luka dan pendarahan pada hidung. Sementara efek jangka panjang menyebabkan penurunan selera makan serta gejala ISPA. Apabila sianida tertelan, korban dapat kehilangan kesadaran disertai kejang dan kematian dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Selain itu, jika sianida mengenai mata, dapat mengakibatkan kemerahan dan luka pada kornea yang serius. Sementara efek jangka panjangnya bisa menyebabkan radang selaput ikat mata. Yang terakhir, apabila sianida mengenai kulit, efek jangka pendek yang dihasilkan dapat menyebabkan kulit kemerahan disertai luka bakar. Sementara pada efek jangka panjangnya dapat mengakibatkan dermatitis dan ruam sianida dengan gejala gatal-gatal. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Prof. Agus, masa kritis orang yang terpapar atau teracuni sianida hanya 15 menit. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu 15 menit itu untuk menyelamatkan nyawa korban, Prof?
Biasanya kalau masih hidup itu dilakukan satu bilas lambung. Ya. Artinya harus dimuntahkan? Ya, dimuntahkan. Oke. Kemudian sesegera mungkin kalau kita mengetahui jenis racunnya tertentu, kita memberikan antidotnya. Antidotnya itu adalah zat antinya. Ya. Nah itu umumnya para dokter kalau belum jelas di TKP-nya kayak apa, jadi biasanya nggak atau jarang menduga adanya keracunan. Dia yang terpikir biasanya adalah akibat penyakit tertentu. Nah, di situ letaknya kadang-kadang situasi keracunan yang akut ini mirip seperti dengan penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu memang dalam konteks sekarang ini kalau kaitan dengan masalah kejahatan, tentu saja teman-teman dokter mestinya sudah mulai memikir ketika di instalasi gawat darurat itu ada yang tiba-tiba akut masuk tanpa ada gejala yang penyakit yang lainnya sebelumnya. Apa sih Prof gejala khas yang dialami oleh pasien ataupun orang yang terracuni cyanida? Ya tadi jadi bisa muntah, bisa kejang. Muntah darah kah? Muntah itu adalah makanannya keluar lagi. Oke. Ya, Tidak gitu. selalu darah, Prof? Tidak selalu darah, ya gitu. Terus kemudian kejang, penurunan kesadaran, ya, terus sakit kepala kalau masih awal-awal seperti itu, lemas itu karena sekali lagi dia kan menghambat oksigen. Jadi transport oksigen itu yang dialirkan ke seluruh sel tubuh itu terhambat. Kalau Mirna dalam keadaan waktu itu adalah pingsan, seperti apakah itu sebenarnya dokter harusnya ketika itu sudah bisa menduga adanya racun cyanida atau seperti apa? Tergantung yang mengantarkan juga dalam konteks seperti itu. Jadi kalau yang mengantarkan tidak tahu juga, ya anamnese tentang kejelian seorang dokter kan biasanya berbeda-beda di situ. Nah, jadi memang umumnya keracunan yang akut itu umumnya by design memang dipakai untuk memang sengaja menghabisi dalam waktu yang singkat. By design artinya bisa lewat orang-orang terdekat atau orang-orang yang sengaja ingin mendekat ke korban untuk tujuan tertentu. Seperti itu, Profesor Erlangga Masdiana? Iya. Problem korban keracunan atau yang menjadi target ya kejahatan itu biasanya ada faktor-faktor yang sangat kuat ya pengaruhnya. Biasanya kalau dalam dunia politik itu punya pengaruh bagaimana harus menghilangkan nyawa orang tersebut atau korban tersebut ya sehingga kemudian tidak ada kompetitors politik lagi ya. Lalu juga ada yang memang di dalam dunia bisnis juga ada seperti itu. Jadi seringkali dalam dunia bisnis ada yang kemudian dilakukan secara langsung, ada yang kemudian dilakukan melalui pihak tertentu atau orang yang profesional. Nah, jadi ini kan dideteksi, di mapping dulu orang ini ya, lifestyle-nya seperti apa. Dia keluar rumah jam berapa, dia main di mana. Dipetakan kebiasaan sehari-hari seperti kebiasaan apa? Minum atau minumnya daerah mana, ya itu kegemarannya minum apa? Ya, jadi itu lifestyle itu kemudian dibaca, ya, lalu kemudian bisa dilakukan sebuah eksekusi, ya, terhadap calon korban. Nah ini yang seringkali kan kita sulit. Apakah itu pelakunya itu pelaku yang memang melakukan atau terjadi konflik secara langsung atau dia hanya cuma eksekutor. Kalau eksekutor tetapi desainernya jauh atau tidak terdeteksi itu bisa juga. Atau orang bayaran atau orang profesional yang memang daripada kalau dulu kan orang bayaran itu melakukan pembunuhan menggunakan senjata api. Kalau sekarang mungkin lebih soft ya. Artinya sebenarnya ini adalah modus yang sudah berulang kali atau tradisional tetapi memang selalu berulang kali dilakukan karena caranya termasuk cara yang ya, jadi sekarang sebenarnya yang paling krusial itu kenapa dia harus jadi korban, itu aja. Itu dapat dirunut nanti. Oh ternyata ya karena faktor-faktor tertentu. Sosiologis seperti itu ya. Jadi dilihat dari aspek sosiologisnya seperti apa, dilihat dari aspek ekonominya, dilihat dari aspek politik ya, atau juga barangkali mungkin aspek budaya ya, sehingga kemudian dia betul-betul menjadi korban. Faktornya karena berbagai macam hal. Dengan menggunakan apa? Nah, dengan menggunakan bisa pakai arsenik, entah itu pakai cyanida atau pakai zat-zat tertentu yang
apa namanya, dianggap efektif untuk bisa melakukan tindakan Ya karena kalau pembunuhan, sianida kan, 15 menit tadi masa kritis ya, Iya. dan ternyata juga tidak pengetahuan dokter berbeda-beda untuk mengantisipasi memang apakah ada racun dalam tubuh pasien yang diperiksa dan lain sebagainya seperti itu. Prof, kalau kita berbicara soal kopi itu sendiri, sebenarnya seberapa banyak sih manusia bisa tahan atau bisa aman dalam mengkonsumsi kopi setiap hari? Kopi hampir seluruhnya aman kok ya, jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau tadi sudah disengaja dimasukkan ada unsur-unsur racunnya. Jadi kopi itu kan sebagai vehicle saja, ya. Sama seperti gelas. Ini kita kadang-kadang nanti bingung, megang gelas nggak boleh juga, jangan-jangan mati gara-gara megang gelas. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah tuh. Jadi vehicle saja, jadi silahkan minum kopi. Hanya tadi kalau memang ada, katakanlah ada hal-hal yang memang sangat-sangat khusus, itu kita harus tetap waspada. Bagaimana dengan banyak keluhan yang mengatakan kalau minum kopi jantungnya berdebar? Apakah itu sugesti atau memang ada masalah? Sebagian orang seperti itu, sebagian yang lain tidak. Itu karena kafein itu? Karena kafein dan memang dia memicu adanya satu rangsangan susunan saraf pusat untuk menyegarkan, sebenarnya efeknya seperti itu. Dan kopi sering dipakai juga karena ada rasa pahit di situ yang bisa menyamarkan ada zat tertentu. Seperti itu Prof. Erlangga? Bisa jadi, ya. Jadi kopi itu kan dipergunakan dalam banyak hal. Kalau misalnya kalau masuk ke rumah yang baru, ya itu supaya sengatan-sengatan mata yang begitu ini biasanya menggunakan kopi, kan gitu ya. Lalu kemudian kalau ada untuk menyamarkan kalau misalnya ada bau-bau tertentu yang bau anyir apa sih bisa menggunakan kopi. Bahkan kalau kita nyoba minyak wangi juga harus cium biji kopi kan supaya baunya itu hilang kan? Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya tambahkan lagi, kalau kopi itu sebenarnya jangan disalahkan kopinya sebenarnya, ya. Jadi karena memang kopi itu kan adalah makanan minuman biasa yang biasa dikonsumsi orang. Ya. Kecuali kalau misalnya setiap hari makannya kopi, makanan sehari-harinya kopi, nggak makan yang lain kayak Mbah Surip gitu. Ya, pagi-pagi minum kopi, siang minum, tidak pernah minum air putih, ya segala macam, sementara mungkin ada gangguan ya yang kemudian menyebabkan akhirnya dia kematian kan gitu ya. Tapi sebenarnya dalam konteks kriminologis ya, orang menjadi korban kejahatan itu jangan melihat hanya karena satu faktor. Jadi banyak faktor yang kemudian menyebabkan orang itu menjadi korban atau terjadinya peristiwa kejahatan. Dan kalau kita beralih lagi atau melihat lagi kasus ini, kalau yang dipakai benar-benar memang sianida, memang artinya memang ada alasan pembunuhan itu sangat kuat untuk dijadikan sebagai bukti yang akan didapat oleh polisi, seperti itu ya Prof? Iya kan, kalau di TKP-nya, kalau saya lihat gini kan, ini kan tempatnya relatif terbuka, umum. Terbuka tetapi juga lebih terbatas kan, terbuka tapi terbatas. Jadi lebih memudahkan pihak kepolisian juga untuk bisa. Apakah ada kesengajaan dari pelaku jika memang benar ini adalah sebuah konspirasi ingin menggunakan tempat umum namun terbatas seperti yang Anda sebutkan tadi untuk mengaburkan atau membuat polisi susah untuk melacak sebenarnya apa yang terjadi di balik peristiwa ini? Apakah ada kemungkinan seperti itu, Prof? Nah, ini kan dibantu juga sama alat-alat pendeteksian seperti CCTV ya. Oleh karena itu memang pihak kepolisian tuh sebaiknya memang menghimbau tempat-tempat kafe-kafe ya atau tempat-tempat umum yang biasa orang minum atau orang bisa melakukan satu interaksi ya. Di situ ada CCTV yang kemudian memudahkan untuk mendeteksi ya. Pendeteksian awal bisa juga melakukan tindakan observasi atau melakukan satu penelitian kalau terjadi peristiwa kejahatan. Dan minuman itu kan dipesan bukan oleh korban sendiri, tetapi oleh temannya. Apakah ini bisa menjadi petunjuk awal untuk membuka kotak Pandora dari kasus ini? Bisa, ya banyak cara ya atau banyak faktor bisa melalui teman. Ya kejahatan itu bisa teman dijadikan sebagai eksekutornya, ya atau juga karena faktornya di situ ya faktornya karena faktor bisnis sehingga kemudian dengan bisnis itu kan dia bisa bayar siapapun ya termasuk membayar teman sendiri gitu ya. Jika memang kasus ini didesain sekali lagi kasus didesain untuk pembunuhan, apakah menurut Anda kerja mereka cukup rapi ataukah ini dilakukan oleh
seseorang yang amatir, Profesor Erlangga? Kalau melihat profesionalitas atau tidak profesionalitas, ya tentu orang itu sejauh mana dia seringkali melakukan tindakan kejahatan, dan tindakan kejahatan itu apakah itu berbayar atau tidak berbayar, maka itu sebenarnya tindakan kejahatan profesional. Ya, sebaliknya lawannya adalah amatiran, ya, atau amatir. Amatir itu kan tidak dibayar, ya, tetapi dia biasanya dilakukan secara langsung, bisa oleh pelaku dan juga oleh orang-orang tertentu yang memang mereka tidak terbiasa untuk melakukan satu tindakan kejahatan. Dan mungkin juga dari sisi pelaku, jika memang ini didesain untuk pembunuhan, tidak membayangkan reaksi dari sianida yang begitu cepat ke tubuh korban seperti itu. Bisa jadi memang diharapkan, ya, diharapkan untuk terjadi tingkat kematian yang cepat. Gitu ya. Jadi memang kejahatan tuh ada yang ingin orang itu tewas seketika, ada orang yang kemudian tewasnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Gitu ya. Nah, sekarang kan bisa didesain dengan teknologi, ya, yang ada sekarang. Orang bisa mau dibuat mati berapa lama, mau dibuat mati 3 bulan, 6 bulan, ya. Ya. Prof. Agus, dengan teknologi forensik kepolisian yang telah canggih seperti saat ini, harus tidak akan waktu lama lagi kasusnya akan segera terungkap. Apa yang menjadi misteri penyebab kematian Mirna? Mestinya kalau semakin komplit di TKP-nya, kemudian itu pasti zat X gitu, kemudian masuk ke tubuh juga ketemu zat X atau metabolitnya yang sesuai, ya, terus tidak ada lagi penyebab kematian yang lain sebagai andilnya, ya itulah sebagai satunya penyebab kematian. Tinggal memang cara kematian adalah teman-teman dari penyidik yang nanti akan meneliti apakah ini pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan, ya, itu adalah tetap terbuka atau tidak bisa ditentukan. Tapi kalau lihat kasus ini yang diberitakan, itu mestinya lebih jelas lagi. Dan kalau dari tinggal sisi pemeriksaan labnya saja, jadi pemeriksaan lab itu memakan waktu tidak terlalu lama. berapa lama biasanya, Prof? Karena sekali lagi ini termasuk yang metode sederhana ya. Kalau memang itu bicara sianida, yang kalau jenis racunnya masih racun yang klasik soalnya. Itu bisa ya kalau klasik artinya literatur sudah banyak ya dan sudah banyak tinggal dan dibuka saja seperti itu ya. untuk mendeteksinya juga udah standar gitu. Itu biasanya beberapa hari juga sudah selesai ya. Dan dari sisi forensik, lambung yang terluka pun juga bisa menjadi indikasi yang sangat kuat untuk itu bagian dari keseluruhan gejala yang menopang ke arah adanya sebab kematian ataupun eksternal dari luar misalnya, tidak dari penyakit dalamnya sendiri. Dan kita juga melihat tidak ada penyakit bawaan yang diderita oleh korban. Ya. Oke, baik Prof. Agus dan Prof. Erlangga Masdiana, terima kasih atas waktunya berbincang sama kami di Talk to iNews. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita malam ini. Kami akan kembali besok dengan perbincangan yang lain dan juga tamu-tamu yang berbeda. Saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.